Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa bertatap maya pada materi selanjutnya di kelas 12 ini pada mapel PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan untuk materi bab 6 ini mengenai ihsan, tepatnya dengan judul meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita tata niat terlebih dahulu dan berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa mendapatkan manfaat ilmunya, barokah ilmunya, dan kelak ilmu tersebut bisa menjadi amal shalih kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang sudah membawa buku paket bisa dibuka halaman 103 104. Yang belum silahkan diambil terlebih dahulu buku paketnya. Kita akan segera mulai bab 6, meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Nah, di halaman 103 ada peta konsep ya. Nanti silahkan diperhatikan peta konsep tersebut dari ihsan sampai sikap dan perilaku ihsan itu sendiri. Nah, sedangkan di layar kalian ini sudah ada gambar ya. Jadi ada di halaman 104 ya. Halaman 104 ada 4 gambar menunjukkan beberapa contoh kasus ataupun peristiwa yang berkaitan dengan ihsan itu sendiri. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalian harus tahu ihsan itu pada dasarnya kalau kita lihat dari kata-kata bahasa Arabnya, dari kata-kata ha, sin dan nun, hasanun, yang artinya baik, dan ihsan ini adalah perilaku yang baik ya. Pada dasarnya artinya adalah perilaku yang baik, perilaku yang bagus, perilaku yang sopan, yang santun dengan segala hal. Pada gambar pertama, sholat di pesawat terbang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut bersikap ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia beribadah di mana saja. Karena ihsan secara istilah kata Rasulullah apa? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Tetapi kalau tidak bisa, maka beribadahlah kepada Allah seakan-akan Allah lah yang melihatmu. Dan memang Allah pasti melihat kita yang sedang beribadah ini. Nah, yang kedua, ada menggendong dan menyuapi ibunda ataupun ibunya. Ini adalah perilaku ihsan juga kepada orang tua, perilaku yang baik, perilaku yang sopan, perilaku yang beradab kepada orang tua. Yang ketiga, ini ada khitan masal. Nah, ini menunjukkan ihsan juga di masyarakat ya. Berbuat baik, di situ kita diajari bagaimana menjalankan khitan sebagai sunnah Rasul, sebagai kebaikan juga untuk menghindarkan diri dari sesuatu hal yang kotor. Dan yang terakhir ada ihsan kepada hewan. Nah, ini kalau kita lihat ada singa yang memeluk seseorang. Ini menunjukkan ketika seseorang itu berbuat baik kepada siapapun, maka insya Allah apapun itu akan juga berbuat baik kepada kita. Ketika kita baik kepada lingkungan, insya Allah lingkungan akan baik juga kepada kita. Ketika kita baik kepada sesama, maka sesama akan baik juga kepada kita ya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan untuk pembahasan ini. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, memerintahkan Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, agar bertutur kata yang baik kepada manusia. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi mereka membangkang. Nah, ini ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Ini bisa kalian lihat
di halaman 107 ya. Bisa dilihat halaman 107 ada tulisan dari potongan ayat Al-Qur'an, ini ayat 83 surah Al-Baqarah. Nah, Rasulullah pun juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlaku ihsan dalam segala hal dan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ihsan adalah berbuat baik dengan penuh keikhlasan yang digambarkan dalam hadis seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala atau setidaknya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ihsan ya. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seperti yang Pak Rizal sampaikan tadi di awal, Rasulullah bersabda, ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia ataupun Allah itu melihatmu. Nah, kalau kita lihat pengertian ihsan dari sisi bahasa, berasal dari kata-kata fi'il hasuna yahsunu hasanan, artinya baik, kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki ataupun berbuat baik. Menurut istilah yang diberi pengertian kepada Rasulullah oleh Rasulullah tadi ya, kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Jadi bisa kita simpulkan ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, haji atau sejenisnya yang punya syarat dan rukun dalam ketika kita beribadah, ataupun ibadah secara umum yaitu melaksanakan segala kebaikan dalam hal aktivitas kita, aktivitas sosial yang ada di sekitaran kita. Nah, ini Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang tadi Pak Rizal sebutkan, ini bisa dibaca. Nah, ini ada penerapan tajwid juga, bisa dibaca sendiri juga. Ada kosakata, tafsir. Nah, dalam ayat di atas Allah mengingatkan Nabi Muhammad atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, amal kebajikan tertinggi, karena melalui kedua orang tualah Allah menciptakan manusia. Sesudah Allah menyebut hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat ataupun kaum keluarga, yakni berbuat kebajikan kepada mereka. Kemudian Allah menyebut hak orang-orang yang memerlukan bantuan, anak yatim dan orang miskin. Allah mendahulukan menyebut anak yatim daripada orang miskin karena orang miskin dapat berusaha sendiri, sedangkan anak yatim karena masih kecil dan belum balik dan belum sanggup untuk itu, maka lebih diutamakan daripada orang-orang miskin itu sendiri. Setelah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim dan orang miskin, Allah memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Kemudian Allah memerintahkan kepada Bani Israel agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan pada akhir ayat Allah menyatakan, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, ini menunjukkan apa anak-anak? Ini adalah menunjukkan kebiasaan Bani Israel, orang-orang Bani Israel dalam merespon perintah Allah, yaitu menjadi seorang pembangkang atau membangkang, sehingga tersebarlah kemungkaran dan turunlah adab kepada mereka. Nah, kalau kita lihat kisah-kisah yang lain yang mengenai Bani Israel, ya seperti itu. Itulah sifat Bani Israel, suka membangkang. Hadis yang terkait dengan perintah berbuat ihsan juga banyak sekali. Ya, ini ada hadis yang lain yang artinya dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Nah, dalam hal ini Rasulullah menegaskan bahwa sikap dan perilaku ihsan itu diperintahkan Allah dalam semua bidang kehidupan. Lebih lanjut, dalam hadis ini Rasulullah memberikan contoh lain tentang cara berlaku ihsan. Jika
jikalaupun harus membunuh dalam peperangan, maka harus dilakukan dengan baik, dilakukan karena Allah, bukan karena dendam ataupun yang lainnya, dan tidak pula menganiaya. Bahkan jika musuh menyerah, maka kita tidak boleh membunuhnya. Kemudian pada bagian akhir hadis, Rasulullah mengajarkan cara berlaku ihsan kepada binatang, menjelaskan adab menyembelih, yaitu agar pisau ditajamkan dan binatang yang mau disembelih pun dibuat senang dengan memberikan makan yang cukup. Jika binatang saja harus diperlakukan demikian, apalagi sesama manusia. Inilah ajaran Islam yang begitu indah. Kita ketika harus menyembelih atau membunuh orang pun dalam peperangan, itu ada adab-adab tersendiri yang perlu diperhatikan. Anak-anakku yang berbahagia, di sini ada hadis lagi. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Nah, kepada siapa saja kita harus berbuat ihsan? Yang pertama ihsan kepada Allah, ya. Dengan cara beribadah, dengan cara dengan penuh keyakinan bahwa Allah melihatnya. Nah, kondisi ini bisa membuat kita berlaku ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Nah, keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan harapan dan kerinduan. Dia menuju dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua ada beribadah seakan-akan dan penuh keyakinan bahwa Allah itu melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Nah, yang kedua anak-anakku, ya, ini ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Ada yang pertama ihsan kepada orang tua, bisa dibaca sendiri ya. Terus ihsan kepada kerabat karib. Terus ada ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada fakir miskin, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada tamu, ihsan kepada karyawan atau pekerja yang kita pekerjakan, ihsan kepada sesama manusia, dan di sini ada ihsan kepada binatang dan ihsan kepada alam sekitar. Nah, adapun hikmah manfaat ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus, ya, terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah membuat sunnah ataupun sunnatullah, aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi dengan baik. Nah, ini kita masuk yang agak terakhir ini ya, menerapkan perilaku mulia. Sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan ihsan ialah semua perbuatan baik kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Secara ringkas, perilaku tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ibadah ritual ataupun sholat, zikir, puasa, haji dan lain sebagainya dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketiga, menjalin hubungan baik dengan kerabat. 4, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. 5, berbuat baik kepada tetangga. 6, berbuat baik kepada teman sejawat. 7, berbuat baik kepada tamu dengan memberikan jamuan dan penginapan sebatas kemampuan. Ke-8, berbuat baik kepada karyawan atau pembantu dengan membayarkan upah sesuai dengan perjanjian. 9, membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik. 10, membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan serupa. Yang ke-11, berlaku baik kepada binatang dengan memelihara ataupun memperlakukannya dengan baik. Jika menyembelih ataupun membunuh, lakukan dengan adab yang baik dan tidak ada unsur penganiayaan. Dan yang terakhir, ke-12, menjaga kelestarian lingkungan baik daratan maupun lautan dan tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan. Itu yang dapat Pak Rizal sampaikan anak-anak dalam bab 6 ini, meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Mungkin banyak kekurangan dalam penyampaian, nanti bisa
ditanyakan. Kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, bisa di kelas, bisa juga via WA ataupun yang lainnya untuk menanyakan hal-hal yang memang belum dipahami. Semoga Allah memudahkan kita dalam berbuat ihsan dalam segala hal. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat Pak Rizal sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri, keterbatasan sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.